Assalamualaikum Ibu Guru, apa kabar? Sehat-sehat Ibu? Ya, Ya, Waalaikumsalam, Pak. waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, Bapak baik gimana Pak. kabarnya? Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati Ibu Guru ini kelihatannya kurang bersemangat. Kalau boleh tahu, kira-kira ada masalah? Iya, Pak. Iya Sebenarnya Pak, saya memang sebenarnya sedikit ada saya memang masalah. sedikit ada masalah. Namun saya bingung Namun saya mau bingung mau mengutarakannya sama mengutarakannya siapa. sama siapa. Kira-kira Pak Guru Kira-kira ada waktu Pak Guru luang ada tidak? waktu luang tidak? Maaf jika Maaf mengganggu. jika mengganggu. Insya Allah ada Ibu. Dan jangan sungkan ya Ibu. Silakan Ibu kalau ada yang mau disampaikan. Iya, Ya, Alhamdulillah. Terima kasih, alhamdulillah Pak, terima kasih sebelumnya. Pak sebelumnya. Jadi begini, Pak. Jadi begini Pak, Beberapa hari belakangan di ini belakangan saya ini memang merasa saya tidak memang nyaman merasa dan tidak nyaman banyak dan pikiran, Pak. banyak pikiran Pak. Oh, jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu? Dan Saya kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita nanti? Yang saya harapkan Saya dari harapkan hasil dari pembicaraan hasil kita pembicaraan kita pada kesempatan pada ini yaitu kesempatan ini saya yaitu dapat saya menceritakan dapat keluh kesah menceritakan saya kepada kebutuhan Bapak. saya kepada Bapak. Baik. Kira-kira masih ada lagi yang lain Ibu yang Ibu bisa dapatkan? Saya Hmm, berharap saya akan mendapat berharap akan solusi mendapat dari solusi masalah dari saya ini, Pak. Oh, semoga kita bisa mendapatkan pemecahannya, Bu. Jadi, permasalahannya seperti apa, Ibu? Silakan diceritakan. Jadi begini, Pak. Pak Guru ingat gak? Beberapa hari lalu, pengawas melakukan supervisi di kelas. Pada saat supervisi tersebut, saya mendapatkan teguran dari Bapak pengawas, Pak. Oh iya, saya masih ingat. Tapi bagaimana bisa, Ibu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu guru mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya, Pak, masalahnya tidak serius sih, Pak. Oh, tidak serius. Tidak serius seperti apa itu, Ibu? Itu, Pak, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Hmm, tapi Ibu ya, proses mengajar yang bagaimana Ibu? Apakah Ibu guru dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi begini, Pak, pada saat supervisi pembelajaran di kelas, Bapak pengawas mengkritik tentang pembelajaran di kelas yang saya lakukan tidak menggunakan buku teks, Pak. Lalu bagaimana tanggapan Ibu guru terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, kemudian bisa juga menggunakan video-video pembelajaran. Nah, pada saat saya menyampaikan hal tersebut, beliau beliau agaknya kurang berkenan dengan pendapat saya, Pak. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Tapi kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu ya. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, Pak. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, kemudian menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif serta pembelajaran yang menyenangkan. Hmm. Kalau boleh tahu, mengapa Ibu guru tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, Menurut saya, sumber belajar yang sumber saya belajar yang gunakan saya itu sudah cukup memudahkan para murid, kemudian kemudian murid-murid kemudian juga merasa murid-murid juga merasa termotivasi. termotivasi. Dan sejauh ini juga Sejauh ini masih juga mengacu pada masih kurikulum sih, Pak. Hmm, sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Kemudian soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Bu guru mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut?
seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil pelajar murid kan beragam dan belajarnya pun berbeda-beda. Oh iya, betul juga ya Pak. Kenapa saya tidak berpikiran ke sana? Dan selama ini, menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang memuaskan. Nah, itu Ibu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas seperti itu supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak. Iya. Jadi, kalau boleh setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Untuk perasaan saat ini, terima kasih ya Pak. Terus terang, saya merasa agak lebih nyaman. Akan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal Pak. Bahkan sampai ke bawah-bawah ke rumah. Jadi pekerjaan di rumah banyak yang terbengkalai. Tapi, lalu kira-kira yang membuat Ibu merasa sedikit resah selama ini apa? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah Bapak pengawas itu menyampaikan permasalahan kita di kelas itu kepada kepala sekolah. Jadi, jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Ibu guru merasa tidak nyaman ini adalah supervisi itu. Karena Ibu guru tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Kira-kira dari saya akan dipanggil ke sekolah atau tidak ya Pak? Jadi kalau menurut saya masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nanti misalnya dipanggil, Ibu kan sudah mempersiapkan diri untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal positif ya, menambah semangat Ibu untuk Iya, mudah-mudahan ya Pak. iya, amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya Ibu dari apa yang sudah kita bahas bersama, apa rencana Ibu guru selanjutnya? Iya Pak, untuk rencana saya berikutnya yaitu saya berniat untuk menemui beliau serta membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan ada solusinya Pak. Oh iya, sebuah rencana yang sangat bagus. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang Ibu ingin lakukan? Iya, saya berencana juga ingin menemui Pak Pengawas, kemudian saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya akan juga mulai menggunakan buku teks. Di samping itu juga saya akan meminta saran kepada Bapak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Iya Pak, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar. Kemudian mengenai sumber-sumber belajar yang sudah saya gunakan, baik itu bahan dari perpustakaan dan video-video pembelajaran, itu akan tetap saya terapkan. Karena menurut saya siswa sudah nyaman dengan pembelajaran tersebut dan sudah memenuhi kebutuhan belajar siswa. Wah, luar biasa Ibu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Iya, alhamdulillah saya juga sudah senang dan merasa lega, Pak. Saya bersyukur pada akhirnya masalah yang saya utarakan kepada Bapak ini sudah menjadi permasalahan yang terselesaikan. Iya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur. Pada akhirnya Ibu guru sudah merasa lega.
Terus dari yang sudah Ibu Guru rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktu? Ya, baik Pak. Itu secepatnya saya akan lakukan. Kemudian dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mempersiapkan dulu, kemudian mematuhi yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghubungi kepala sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengelas. Iya, Ibu. Terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ibu Guru butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman sejawat terkait pembelajaran di kelas. Barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ide yang bagus sekali. Semoga semuanya dapat segera terlaksana ya Ibu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, suasana hati yang nyaman. Ya, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas waktunya Bapak. Terima kasih juga atas saran dan masukannya. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan untuk kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, sama-sama Ibu. Iya, jadi mohon maaf ini Pak, kebetulan saya ada janji dengan murid latihan upacara persiapan. Iya Ibu, silakan. Ya, terima kasih ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Ya. Bertukar lagi Ibu. Ya, boleh. Oke, siap. Ya, assalamualaikum Pak. Apa kabar? Sehat-sehat Pak? Waalaikumsalam Ibu. Ya, alhamdulillah sehat Ibu. Ya, alhamdulillah. Saya juga sangat senang mendengarnya. Tapi kok saya lihat-lihat Bapak hari ini sepertinya murung dan tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira ada masalah Pak? Itulah Ibu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira Ibu ada waktu tidak? Insya Allah ada waktu Pak, dan jangan sungkan. Bapak tidak mengganggu saya. Oh iya, alhamdulillah. Jadi begini Bu, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang. Ya, kira-kira apa yang membuat Bapak tidak nyaman dan pikiran tidak nyaman? Boleh diceritakan Pak? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang Bapak ingin dapatkan dari perbicaraan kita saat ini? Saya juga berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Iya, semoga kita akan mendapatkan masalahnya bersama ya Pak. Amin. Jadi permasalahannya seperti apa ya Pak? Silakan diceritakan. Ibu ingat atau tidak ya, berapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas. Oh,
insya Allah saya aman. Tapi bagaimana bisa Bapak dapat teguran? Kemudian, kira apa yang membuat Bapak dapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya ini masalahnya tidak serius sih, Ibu. Oh, tidak serius. Tidak serius seperti apa ya, Pak? Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, Ibu. Oh, proses mengajar yang bagaimana ya, Pak? Apakah Bapak dinilai kurang kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dinilai oleh pengawas? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak respon Pak pengawas? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar saya menggunakan berbagai sumber, biasa dari buku, referensi perpustakaan, dan sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Ibu. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Permisi Pak, kalau begitu izinkan saya untuk bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Seperti yang saya ceritakan tadi, Ibu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku, perpustakaan, kemudian menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, seperti itu, Ibu. Kemudian mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus, Pak. Terkait soal itu, menurut Bapak bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter dan profil belajar murid itu berbeda-beda, gaya belajarnya pun berbeda. Oh iya, betul juga, Ibu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah pentingnya kenapa buku itu kita gunakan dalam pembelajaran. Mungkin yang diharapkan Bapak pengawas ya seperti Bapak supaya Bapak bisa menggunakan sumber belajar di teks tersebut. Saya pikir ada benarnya juga ya, Ibu. Iya, jadi setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Iya, terima kasih, Bu. Terus terang saya sudah merasa nyaman, akan tetapi masih ada yang mengganjal. Satu hal membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran dengan masalah ini. Sehingga pekerjaan lain terbengkalai. Iya, maaf ya Pak. Lalu kira-kira yang membuat Bapak itu merasa sedikit resah dan gelisah itu apa? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman itu masalah seperti itu ya, Pak? Karena Bapak ditegur oleh Bapak pengawas, kemudian Ibu Bapak memberikan argumen kepada Bapak pengawas, sehingga Bapak takut jika Bapak pengawas menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, Ibu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Ibu? Jadi menurut saya Pak, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksikan dan menentukan diri saja.
Kemudian jika nanti misalnya Bapak dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bapak sudah siap untuk menjalankan masalah yang sebenarnya. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya Ibu. Iya, amin, amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama, lalu apa rencana Bapak selanjutnya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Ya, sebuah rencana yang bagus sekali itu ya, Pak. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang Bapak akan lakukan? Iya, Ibu, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas, dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks, di samping juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, begitu Ibu. Ya, terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar Bapak di kelas? Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar, Ibu. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan, saya akan tetap terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid. Seperti itu, Ibu. Wah, subhanallah, luar biasa banget ya ide yang Bapak lakukan itu. Alhamdulillah, syukurlah Ibu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini, Ibu. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan menyebar. Ya, alhamdulillah saya juga merasa senang dan bersyukur Pak pada akhirnya Bapak merasa lega. Itu dari yang sudah kita bicarakan tadi dan Bapak punya rencana tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut dan adakah batasan deadline dari waktu yang Bapak rencanakan tersebut? Iya, baik Ibu. Mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi, Ibu. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan teks. Secepatnya saya juga akan menghadap sekolah dan sekolah esok atau lusa saya akan pergi pengawas. Oh iya, seperti itu ya Pak. Terima kasih ya Pak. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bapak Guru butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ide bagus sekali tuh Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak. Kemudian Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana yang tenang dan juga nyaman. Ya, amin, Ibu. Dan terima kasih banyak atas waktunya ya Ibu, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid-murid kita ya Ibu. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, sama-sama ya Pak. Jadi mohon maaf ini Ibu, kebetulan saya ada janji dengan para murid saya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti pada hari Senin, Ibu. Iya Pak, iya. Silakan Pak. Iya, terima kasih sekali lagi ya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.